Setelah kekacauan yang dibuat oleh Tiger, dia menjadi ancaman besar bagi para angkatan laut. Kabar tersebut juga sampai ke manusia ikan. Meskipun hal tersebut adalah kabar buruk, tetapi para penduduk tetap mendukung Tiger. Karena apa yang dilakukan Tiger adalah keadilan. Otohime yang mendengar hal itu juga turut senang. Bahkan tekadnya sekarang untuk mencari kedamaian juga bertambah. Suatu hari Jinbei dan Arlong juga bergabung ke bajak laut matahari. Alasan mereka adalah ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Tiger. Namun dalam sisi Arlong dia hanya mengikuti Tiger agar bisa membalaskan dendamnya. Cerita akan menjadi semakin menegangkan mulai dari sini. Bajak laut matahari kini sudah menjadi incaran utama dari pemerintahan. Seiring berpetualang menjadi tidak laut, Tiger selalu mengatakan kepada krunya untuk tidak menghabisi nyawa manusia. Karena jika itu terjadi, maka kita juga sama seperti mereka. Di awal, perkataan Tiger selalu dijaga dengan baik. Namun suatu hari kemarahan Arlong yang meluap membuatnya tidak bisa melihat kebenaran. Alhasil dia melanggar dan menghabisi nyawa manusia. Tetapi anehnya Tiger tidak memarahi Arlong. Karena dia juga tidak tahu apakah cara yang dia lakukan saat ini adalah sebuah hal baik. Bahkan dia berkata kepada Jinbei kalau dia takut dengan dirinya sendiri. Alasannya dia juga sama seperti Arlong. Dia juga sudah tidak bisa menahan amarahnya. Tapi kemarahannya terhenti setelah mendengar perkataan dari Otohime. Bahwa suatu saat ada seseorang yang bisa menyatukan kedamaian antara manusia ikan dan manusia. Jinbei yang tahu hal itu sangat terkejut. Dan baru kali ini dia menyadari apa perkataan dari Otohime dahulu. Di kerajaan Otohime masih memberdayakan untuk mendukung rencananya berdamai dengan manusia. Yaitu dengan cara meminta tanda tangan dari semua para penduduknya. Dan nanti jika surat itu terkumpul, dia akan pergi ke dunia atas untuk berdiskusi dengan para atasan dunia. Namun ternyata sulit untuk meyakinkan para penduduk akan hal itu. Dikarenakan para penduduk masih membenci manusia. Namun di sini, Otohime tidak menyerah. Bahkan dia juga mengajari anak-anak dengan apa yang terjadi di dunia atas. Jadi tekad dari Otohime sangatlah besar. Dan usahanya pun membuahkan hasil. Namun itu masih jauh dari harapan. Karena dia harus mengumpulkan 70% suara dari penduduk manusia ikan. Sekarang dia hanya mendapatkan 1% saja. Padahal waktu yang digunakan adalah 5 tahun lamanya. Meski begitu dia tidak menyerah. Berpindah lagi ke arah dari bajak laut matahari. Di tengah perjalanannya, sahabat Tiger meminta bantuan untuk mengantar seorang anak perempuan. Diduga anak tersebut juga adalah seorang budak. Pada awalnya terjadi pertentangan tentang anak perempuan tersebut. Karena anak itu adalah manusia. Tetapi akhirnya Tiger membawanya ke kapalnya. Lalu diperlihatkan hal yang sangat canggung. Di mana anak tersebut berperilaku aneh, yang mana dia tiba-tiba bersih-bersih dan mengatakan jangan habisi nyawaku. Saat itu ada salah satu orang yang bernama Aladin memahami situasinya, bahwa anak itu berperilaku seperti itu karena dia tidak mempercayai siapapun. Dan trauma itu bisa terjadi saat dia menjadi budak dahulu. Bahkan Aladin berprasangka kalau anak itu telah mengalami masa sulit. Tiger pun membuang senjatanya ke laut. Lalu dengan penjelasan dari Aladin mereka mulai iba kepadanya. Beruntung Aci bisa menenangkan kondisi saat itu. Namun di sela-sela kesenangan itu Arlong masih tidak terima dengan manusia itu. Karena menurutnya kedamaian adalah tidak ada manusia. Setelah semua terlihat akrab dengan anak perempuan tersebut, Tiger memberi nama anak itu dengan nama Koala. Dia juga meminta semuanya untuk mengajarkan cara membaca dan bersenang-senang. Agar Koala tidak mengingat masa lalu yang kelam tersebut. Dan mulai dari situ Tiger memiliki sebuah harapan. Bahwa dengan adanya Koala maka kebencian krunya terhadap manusia bisa berkurang. Tetapi masih ada timbul masalah. Di mana sesaat mereka berlabuh mencari makan, mereka selalu dianggap menakutkan bagi para manusia. Lalu Tiger yang memiliki sebuah ide. Memberitahu semua krunya untuk akrab juga dengan manusia di sekitar Koala saja. Yaitu dengan cara mengenal mereka dan mereka juga mengenal kita. Dan jika mereka memahami, maka apa yang akan ditakutkan lagi? Pulau demi pulau mereka lewati sambil bergembira. Karena saat ini mereka sudah terbiasa dengan para manusia. Sampai suatu ketika, akhirnya mereka sampai di desa dari Koala. Waktu itu Tiger yang akan mengantarnya sendirian. Karena dia tidak mau para manusia takut jika beramai-ramai. Apalagi sekarang bajak lautnya sudah terkenal. Sebelum berpisah dengan Tiger, Koala mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bahkan nanti dia akan menceritakan kalau manusia ikan masih ada yang baik. Hal itu membuat Trigger terkejut karena mimpinya sebentar lagi akan terwujud. Tetapi ternyata kebahagiaan itu berlangsung singkat. Karena tiba-tiba pada penduduk memanggil angkatan laut. Tiger yang sendirian pun tidak bisa apa-apa. Alhasil dia dibuat terpojok. Namun beruntungnya Jinbei datang dan membantunya. Sementara Arlong dan sisanya mengatasi kepungan dari angkatan laut. Setelah pertempuran itu berakhir,
Tiger kehilangan banyak darah. Kabar buruknya dia tidak menerima darah dari para manusia. Meski begitu saat itu, dia masih memegang teguh mimpinya. Dan untuk tidak membuat kebencian terulang, Tiger meminta semua krunya untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada pulau manusia ikan. Akhirnya Tiger kehilangan nyawanya dengan tragis. Jinbei yang melihat hal itu tidak bisa apa-apa. Namun mulai dari sini, Jinbei akan meneruskan tekad dari Tiger. Sementara Arlong yang tidak bisa menahan amarah langsung pergi sendirian untuk menghapus semua angkatan laut. Dan secara tidak terduga, di sana ada Kizaru. Dia pun malah ditangkap. Jinbei yang mengetahuinya tidak bisa melakukan apa-apa. Arlong juga memberitahukan semua kejadian dari kematian Tiger. Dan lebih parahnya, Arlong membuat kebohongan bahwa manusia tidak mau memberikan darahnya kepada manusia ikan. Alasan Arlong adalah dia ingin manusia ikan tetap membenci para manusia apapun yang terjadi. Jinbei yang tahu hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan sekarang dia akan menggantikan kepemimpinan dari Tiger untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai suatu ketika dia ditawari oleh pemerintah untuk menjadi Shichibukai. Awalnya dia menolaknya. Namun dia akan memanfaatkan jabatan tersebut agar manusia ikan tidak diburu oleh pemerintah lagi. Dia juga membebaskan Arlong dengan menjadi Shichibukai. Dan yang paling penting adalah dia bisa menjadi penghubung antara manusia ikan dan manusia. Jadi dengan adanya hal tersebut, dia akan menerima keuntungan yang besar. Meskipun dia tahu dia akan mengorbankan harga dirinya dengan bekerja sama dengan orang yang menghabisi nyawa Tiger. Dan meski Arlong telah dibebaskan, dia masih tidak terima dengan Jinbei yang menjadi Shichibukai. Bahkan kebencian dari Arlong semakin menjadi jeti. Alhasil dia membuat bajak lautnya sendiri. Dan saat itu, bajak laut matahari telah terpecah menjadi beberapa bagian. Sementara Jinbei akan tinggal sementara waktu di pulau manusia ikan sambil menjaga peninggalan dari Tiger. Mulai dari sini, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Arlong di luar sana. Karena bisa jadi Arlong telah memanipulasinya. Itulah kisah dari terbentuknya dan berpisahnya bajak laut matahari. Berlanjut ke cerita dari Otohime. Sesaat kabar dari Tiger telah mati dihabisi nyawanya oleh manusia. Para penduduk mengambil kembali suaranya. Alasannya manusia tidak bisa dipercaya. Hal itu membuat Otohime hancur dalam keputusasaan. Karena apa yang dia lakukan saat ini telah sia-sia. Di kondisi yang seperti itu, dia tidak sengaja kehilangan akal karena minum. Secara tidak terduga, dia mengeluarkan semua unek-uneknya kepada para penduduk bahwa dia ingin kedamaian itu terjadi. Semua orang yang mendengar curahan hati dari Otohime tergugah. Tapi itu hanya sebagian saja. Lalu cerita berlanjut saat tiba-tiba ada kapal dari Tenryubito ke pulau ini. Namun tampaknya kapal itu mendarat dengan kondisi yang rusak. Yang masih hidup hanyalah satu orang. Tepatnya dia adalah Tenryubito yang bernama Saint. Melihat hal itu, semua kebingungan. Apalagi di sini Saint juga bertindak bodoh. Yang mana dia mengancam akan menghabisi nyawa jika tidak ditolong. Hal itu membuat reputasi manusia terhadap manusia ikan menjadi memburuk. Sampai suatu ketika ada beberapa orang yang mendekati Saint. Ternyata orang itu adalah budaknya dahulu. Saat itu, mereka ingin membalaskan dendamnya atas perbuatannya dahulu. Namun naasnya saat ingin menghabisinya, tiba-tiba Otohime menyelamatkannya. Beruntungnya Otohime hanya tergores saja, mengingat dia memiliki kemampuan Kenbun Shoku Haki. Tapi hal itu malah dimanfaatkan oleh Saint untuk menyerang Otohime. Hal itu membuat semua terkejut. Karena Saint tidak tahu terima kasih. Terlihat kalau memang seperti itulah sifat asli dari kebanyakan manusia. Di kondisi yang menegangkan seperti itu, tiba-tiba muncul Seeking di pulau ini. Dan ternyata hal itu adalah pemicu dari Shirahoshi menangis. Atas hal tersebut membuat kekacauan itu berhenti. Sementara Saint akan menuruti Otohime untuk disembuhkan. Cerita berlanjut dari Saint yang sembuh dari luka parahnya. Lalu Otohime memberikan sebuah kendaraan agar Saint bisa kembali pulang. Secara tidak terduga Otohime juga ikut. Tujuannya yaitu meminta surat perdamaian kepada atasan dunia. Melihat hal itu semua penduduk pun tidak terima. Karena bisa jadi Saint menghabisinya di tengah perjalanan. Tetapi karena tekad dari Otohime Neptune pun mengikhlaskan kepergiannya. Singkat cerita Otohime kembali dengan selamat. Kabar baiknya dia mendapatkan surat perdamaian itu. Namun dengan satu syarat yaitu dia harus mendapatkan 80% suara dari penduduknya. Setelah tiba kembali, Otohime bercerita kepada ketiga pangeran. Dan dia meminta janji kepada ketiga pangeran untuk menjaga Shirahoshi. Karena Shirahoshi adalah duyung legenda. Yang konon katanya duyung legenda itu bisa berbicara dengan para raja laut. Bisa disimpulkan kalau Shirahoshi memiliki kemampuan yang sangat hebat. Bahkan kekuatan itu juga bisa dibuat kebaikan dan keburukan. Kabar baiknya kekuatan itu juga bisa digunakan untuk menjadi jembatan agar manusia ikan bisa berdamai dengan manusia. Keesokan harinya sekali lagi Otohime berpidato untuk kedamaian.
Dan secara tidak terduga, semua telah mempercayainya. Bahkan dia mendapatkan suara yang melebihi kuota. Di kesenangan itu, tidak disangka ada yang membakar surat tersebut. Bahkan yang paling mengejutkan adalah Otohime telah dilubangi peluru oleh seseorang. Dan ternyata yang menembaknya adalah manusia. Namun manusia itu telah kehilangan nyawa saat dihabisi oleh Hodi. Jadi di waktu yang genting itu, mereka tidak bisa memperjelas apa alasan manusia itu menghabisi ratu. Alhasil kebencian terhadap manusia muncul kembali. Namun Otohime yang sekarat berkata kepada anaknya untuk tidak menaruh dendam kepada orang yang menghabisinya. Karena dia tidak ingin kejadian sama terulang kembali. Neptune yang mengetahuinya pun sangat menyesalinya. Bahkan dia juga beranggapan sama untuk menguji manusia melebihi dari apapun. Tapi kemarahannya kembali lega saat dia mengingat perkataan dari Otohime dahulu. Tetapi dengan hal itu juga, dia meminta anak-anaknya untuk tidak pergi keluar, terutama Shirahoshi. Karena bisa jadi ada orang yang mengincarnya. Mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang besar. Namun dalam segi Fukaboshi yang sudah berjanji pada ibunya melakukan sesuatu tidak terduga. Di mana dia meminta satu lagi kepada para penduduk untuk mempercayai manusia. Karena dia tidak ingin usaha ibunya selama ini menjadi sia-sia. Atas perkataan dari Fukaboshi, para penduduk pun sekali lagi mempercayainya. Kembali ke cerita. Setelah Nami mendengar cerita dari Jinbe, dia pun sadar kalau sebenarnya Jinbe tidak ada hubungannya dengan Arlong. Karena orang yang paling dia benci adalah Arlong. Hal itu membuat Jinbe senang dan berterima kasih. Lalu Hachi yang sudah tersadar mengatakan kepada Jinbe kalau Hodi sekarang sudah berbeda. Di mana Hodi ini lebih kejam daripada Arlong. Bahkan Hodi bukan membenci manusia saja, tetapi dia juga membenci manusia ikan yang bersahabat dengan manusia. Selain itu, Hachi juga menjelaskan apa tujuan dari Hodi yang sebenarnya. Hodi ingin menghabisi semua keluarga kerajaan terutama Shirahoshi. Mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Di waktu yang sama, pula Hodi menyiarkan acara ke seluruh pulau manusia ikan. Bahwa dirinya akan menghilangkan nyawa Neptune di tengah kota. Dengan tujuan Neptune sekarang tidak berguna. Pastinya juga dirinya yang akan menggantikan era dari Neptune. Kekejaman dari Hodi juga diperlihatkan di sini, yang mana dia akan berencana membakar semua surat yang dikumpulkan oleh Otohime dahulu. Dia juga akan menghabisi semua orang yang telah mendukung Otohime. Itu membuat suasana menjadi kacau dan mencekam sekarang. Jinbe yang mengetahui hal itu sangat marah. Di sini, Luffy juga berniat untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Jinbe. Jinbe memintanya untuk tidak melakukan apapun, karena jika nanti dia bisa mengalahkan Hodi, maka kebencian manusia akan terulang. Tetapi di sini, Luffy masih tetap ingin membantunya. Alasannya temannya juga ditangkap oleh Hodi. Namun tetap saja Jinbe tidak memperbolehkannya. Akhirnya Luffy yang sedang marah pun bertarung dengannya. Sementara Jinbe pun juga demikian. Karena dia harus menghentikan Luffy di sini. Karena jika tidak, maka usahanya akan sia-sia. Di tengah pertikaian itu Robin akhirnya datang. Yang sebelumnya Robin telah menemukan sebuah poneglyph di sana. Kedatangan Robin juga membuat pertarungan Luffy dan Jinbe terhenti. Sementara di sisi pulau kekacauan yang dibuat oleh aliansi Hodi menjadi jeti, di mana mereka semua memakai pil steroid sama seperti Hodi. Dengan adanya itu, mereka semakin kuat dan brutal. Setelah itu, semua aliansi berkumpul seperti apa yang dikatakan Hodi sebelumnya, beralih ke Hodi yang sedang menuju ke tengah kota. Di tengah perjalanan, Hodi merasakan kesakitan akibat tebasan dari Zoro. Atas hal itu, dia memakan beberapa pil steroid untuk menenangkan rasa sakit tersebut. Naasnya, karena kebanyakan memakan pil itu malah membuat dirinya semakin kesakitan lagi. Sampai suatu ketika, ternyata tubuhnya masih bisa mengemban kekuatan besar tersebut. Alhasil Hodi berevolusi lagi. Dia saat ini menjadi lebih mengerikan lagi. Bahkan serangan biasa saja bisa menghancurkan satu kota. Hal itu membuat Hodi semakin percaya kalau dia bisa menghancurkan pulau manusia ikan. Lalu dia pun tiba di sana. Di sana juga para aliansi sudah berkumpul untuk acara penghilangan nyawa Neptune. Di saat persiapan tersebut, tiba-tiba ketiga pangeran datang untuk menyelamatkan raja. Namun kabar baik tak menimpa mereka bertiga. Karena di sana semua bajak laut Hodi telah berkumpul. Bisa dibilang mereka kalah jumlah. Ketiga pangeran itu pun bisa dikalahkan oleh para aliansi. Karena hal tersebut, pihak kerajaan menjadi sulit. Apalagi sekarang mereka tidak mendapatkan bantuan lagi. Alhasil mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Di tempat lain terlihat kalau Jinbe dan Shirahoshi sedang menuju ke tengah kota untuk menyelamatkan raja. Jadi masalah dengan topi jerami di sini sudah selesai. Di tengah perjalanan ke sana, tiba-tiba mereka berdua termakan jebakan dari Hodi. Mereka pun tertangkap dan dibawa ke tengah kota. Hodi yang mengetahuinya pun tambah senang. Karena hari ini, dia cukup beruntung.
Beruntungnya lagi Jinbei juga ikut tertangkap oleh bawahannya. Jadi untuk saat ini sudah tidak ada yang dihadirkan lagi. Keadaan menjadi memburuk ketika semua bawahan Hodi berkumpul di tempat ini. Hal itu membuat Hodi semakin percaya kalau impiannya sebentar lagi akan terwujud. Namun kesenangan dari Hodi disangkal oleh Madame Shirley, di mana Madame mengatakan kalau rencana dari Hodi tidak akan berhasil, mengingat dia bisa melihat masa depan. Kalau pulau ini hanya bisa diubah oleh kelompok topi jerami. Mendengarnya Hodi sangat marah. Bahkan dia menyerang Madame hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat kejadian itu, semua penduduk dan pihak kerajaan pun ketakutan. Karena sekarang tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa mengalahkan Hodi. Di kesempatan itu, Hodi memberikan sebuah kebenaran yang luar biasa. Bahwa 10 tahun yang lalu, dia yang menghabisi nyawa Otohime. Yang mana dulu dia menyewa manusia hanya untuk membakar surat dari Otohime saja. Sementara Hodi yang akan menembak Otohime sendiri. Namun rencana tidak berhenti begitu saja. Dia membuat manusia tersebut sebagai pelaku atas penghabisan nyawa Otohime. Alasannya, jika manusia yang menghabisi nyawa Otohime, maka kebencian manusia ikan akan kembali. Dan ternyata benar hal itu membuat kebencian terulang. Hai semua orang yang mengetahuinya sangat terkejut. Tetapi sekarang mereka tidak bisa apa-apa. Tetapi dalam sisi Shirahoshi tidak sedih. Karena dia sudah mengetahui siapa pelaku tersebut 8 tahun yang lalu. Yang mana dia mengetahuinya berkat hiu peliharaannya. Namun saat itu dia tidak membeberkan hal itu. Dikarenakan dia tidak ingin melanggar janji kepada ibunya. Yaitu tidak membenci siapa yang menghabisinya. Hal itu membuat semua orang terkejut lagi. Lalu penduduk yang sudah tidak tahan lagi dengan para keluarga kerajaan yang disakiti. Mereka meminta kelompok topi jerami untuk menghancurkan pulau manusia ikan. Karena hanya mereka saja yang bisa mengalahkan Hodi. Hal itu membuat Hodi semakin marah. Dia pun mempercepat penghilangan nyawa dari Neptune. Semua orang yang melihatnya pun tidak bisa berkata-kata. Tetapi sesaat pedang itu mengenai Neptune, Luffy tiba-tiba keluar dari perut hiu dan langsung menghajar Hodi sampai terlempar jauh. Semua yang mengetahuinya sangat senang. Dan sekarang mereka menganggap kalau ada manusia yang baik seperti kelompok topi jerami. Ternyata kemunculan dari Luffy bukanlah sebuah kebetulan karena semua ini telah direncanakan oleh Jin agar Luffy bisa menjadi pahlawan. Dan seperti yang telah direncanakan, akhirnya itu pun terjadi. Dan ternyata Luffy juga tidak sendirian. Dia juga bersama dengan yang lain. Di mana Sanji dan yang lain menyelamatkan Zoro yang berada di istana. Sementara Robin dan Nami membantu Luffy. Dengan datangnya Nami dan Robin membuat keadaan menjadi tenang. Bahkan mereka berhasil mencuri kertas dari Otohime yang dibawa oleh bawahan Hodi. Sementara Robin juga berhasil membuka sebuah rantai kekangan dari Neptune dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Sanji dan Zoro akhirnya datang bersama kapal. Dan dengan hal itu menandai bahwa semua kru topi jerami sudah lengkap. Di sisi lain Hodi yang terkena serangan Luffy sebelumnya masih bisa bangkit. Dan penuh amarah, Hodi meminta semua 100.000 bawahannya untuk menyerang topi jerami. Tetapi hal itu tidak membuat Luffy ketakutan. Malah dia menuju ke tengah sendirian. Lalu diperlihatkan hal yang sangat keren. Di mana Luffy menggunakan haki rajanya untuk menumbangkan separuh dari bawah Hodi. Seketika semua orang pun terdiam dan ketakutan karena topi jerami memang sangat kuat dan mengerikan. Dan dengan hal itu juga menandai pertarungan besar dimulai. Singkat cerita diperlihatkan satu persatu kemampuan dari para kru Mugiwara. Pertama dari Chopper, di mana sekarang Chopper bisa menguasai beberapa perubahan bentuk yang sempurna. Terutama sekarang dia bisa menguasai bentuk liarnya. Kedua adalah Usopp. Usopp sendiri sekarang sudah menguasai beberapa teknik gabungan yang cukup kuat. Dengan kekuatan barunya itu, dia bisa bertarung sendirian. Mengingat sebelumnya dia hanyalah seorang pengecut. Sedangkan Nami dan Robin juga tidak kalah hebat. Di mana mereka berdua juga semakin mahir mengasah gaya bertarung mereka. Berikutnya Franky dan Brook. Keduanya juga semakin kuat dan gila. Di mana Brook bisa membuat es dari pedangnya. Sementara Franky menciptakan sebuah robot yang penuh senjata. Dan yang paling utama adalah Zoro dan Sanji. Mereka berdua juga semakin kuat. Zoro sekarang bisa membelah apapun termasuk besi. Sementara Sanji bisa terbang likenya kekuatan dari CP9 dahulu. Jadi meskipun kelompok Luffy hanyalah 10 orang saja. Tetapi mereka bisa mengimbangi separuh kekuatan dari bawah Hodi. Jadi untuk sekarang pihak Hodi yang sedang terpojok. Di saat terpuruk Hodi memanggil salah satu monster laut. Ternyata yang dipanggil adalah Kraken. Di sini Kraken diancam untuk menghabisi Shirahoshi. Jika tidak, maka saudaranya akan dihabisi. Hal itu membuat Kraken ketakutan. Alhasil dia menuruti Hodi dan hampir menghabisi Shirahoshi.
Namun itu tidak terjadi karena Luffy berjanji akan melindungi Kraken dan saudaranya. Lalu setelah Luffy yang sudah kesal pun menyerang Hody secara bertubi-tubi. Bahkan dia melapisi serangannya itu dengan busa Shokuhaki. Atas hal itu yang tadinya Hody masih bisa menahan serangan. Sekarang satu persatu serangan Luffy bisa menghantam tubuh Hody hingga terluka cukup parah. Namun masalah masih belum berakhir. Karena tiba-tiba muncul sebuah kapal besar yang bernama Nowo tiba-tiba melayang di atas pulau. Ternyata itu adalah perbuatan dari Dekken. Di mana Dekken ingin menghancurkan Shirahoshi termasuk pulau manusia ikan sendiri. Hal itu membuat semua terkejut. Karena pastinya jika Shirahoshi tidak pergi maka kapal itu akan terus mengincarnya. Sementara yang lain yang melihat hal itu juga kebingungan. Bahkan penduduk mengatakan kalau tidak ada harapan lagi jika kapal itu menabrak pulau manusia ikan. Sedangkan di sisi Hody juga kaget. Karena dia berkhianat kepadanya. Namun hal itu juga membuat Hody senang. Karena jika Dekken bisa menghabisi Shirahoshi, maka tidak ada yang ditakutkan lagi. Cerita berlanjut dengan Shirahoshi yang berniat menyelamatkan pulau dari incaran Dekken. Di mana Shirahoshi pergi ke atas pulau agar Nowo tidak menyentuh pulau ini. Karena jika itu terjadi maka kehancuran akan tiba. Sementara semua orang yang melihat pengorbanan dari Shirahoshi sangat terkejut. Namun dengan Shirahoshi yang pergi ke atas membuat pulau ini aman. Namun Shirahoshi tidak aman lagi karena Nowa akan selalu mengincarnya. Sampai Dekken melepaskan kekuatan buah iblisnya. Para penduduk yang mengetahuinya tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk menghentikan dengan menarik rantai dari Nowa agar kapal berhenti. Padahal upaya tersebut sia-sia. Dikarenakan Nowa berukuran separuh pulau manusia ikan. Namun mereka tetap melakukannya dengan alasan hanya untuk menghambat agar Shirahoshi bisa kabur sejauh-jauhnya. Di sisi lain Hody yang sedang marah kepada Dekken mencoba naik ke kapal Nowa. Dan seperti yang diketahui dengan kekuatannya, yang sekarang dia mencoba merangkak untuk menaiki kapal lewat rantai yang masih berada di bawah. Lady yang mengetahuinya akhirnya bergerak, yang mana dia meminta Sanji untuk melemparkannya ke kapal tersebut. Sampai suatu ketika dengan bantuan dari Sanji Luffy akhirnya terlempar lebih jauh ketimbang Hody. Tapi Hody tidak diam saja, dia juga bersusah payah naik ke atas untuk menghabisi Dekken. Alasannya, jika nanti Dekken kehilangan nyawa, maka Nowa akan jatuh tepat di bawah pulau. Di sisi Shirahoshi, dia mencoba pergi sejauh-jauhnya. Namun dirinya sekarang tidak sadar kalau dia hanya pergi ke atas saja. Jadi dia belum mengetahui kalau Hody manfaatkannya untuk membuat kapal menjadi ke arah tengah. Dan berkat Shirahoshi sekarang, Nowa sudah keluar dari gelembung pulau manusia ikan. Dan sekarang kapal itu sudah berada di lautan lepas. Hal itu juga membuat posisi dari Luffy sangat terpojok. Karena dia tidak bisa melakukan serangan secara bebas. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hody untuk menyerang Luffy. Mengingat ketika seorang manusia ikan di bawah laut maka kekuatan mereka akan maksimal. Hody pun bisa memajukan Luffy di posisi itu. Beruntungnya sebelum gelembung dari Luffy bisa pecah. Tiba-tiba Fukaboshi menolongnya. Sedangkan dua pangeran lain mencoba menyadarkan Shirahoshi untuk pergi ke samping. Dari sini cerita akan berada pada kedua sisi. Di mana sisi satunya pada pertarungan Luffy dengan Hody. Kedua adalah Shirahoshi dan dua pangeran melawan Dekken. Dimulai dari pangeran yang melawan Dekken. Di sana para pangeran hanya mencoba melindungi Shirahoshi agar pergi sejauh-jauhnya. Mereka juga tidak bisa menyerang Dekken. Mengingat Dekken tidak memiliki celah. Di sisi lain Fukaboshi dan Luffy telah disudutkan oleh Hody. Di sini Fukaboshi memiliki sebuah rencana. Dan akhirnya mereka hanya bisa bersembunyi sambil merencanakan serangan berikutnya. Sementara Hody yang telah kehilangan jejak memfokuskan incarannya kepada Dekken. Hody yang sangat marah langsung menusuk Dekken. Namun Dekken juga tidak diam saja. Dia juga menyerang Hody dengan kekuatan. Naasnya malah serangan yang dia buat tadi mengenai dirinya sendiri. Dengan itu Dekken pun terkapar di bawah dak kapal. Setelah masalah yang dengan Dekken selesai, sekarang Hody berniat untuk menghabisi nyawa Shirahoshi. Tetapi sebelum itu ada kabar baik untuknya. Di mana Nowa telah terjatuh dan tidak mengikuti Shirahoshi lagi.